Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran trigonometri ya, untuk kelas 10 yang sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk materi baru tentang aturan sinus dan kosinus, dimana biasanya kita mempelajarinya dalam segitiga siku-siku ya. Tapi ini untuk aturan sinus dan kosinus nanti menggunakan soalnya adalah segitiga sembarang. Ayo ingat kembali, tapi dasarnya tetap ke segitiga siku-siku. Seperti yang kita ketahui, apabila ada segitiga siku-siku dengan nama ABC ya, dia akan mempunyai sisi A kecil ya di seberangnya dari A titik A, B kecil sisi B ya di seberangnya titik B, dan sisi C di seberangnya titik C. Nah, sisi A biasanya titik A biasanya disimbolkan sebagai sudut alfa ya, atau sudut A ya, seperti ini disimbolkannya. Nah, kalau misalnya ada sin, berarti adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depannya sisi A adalah A, sisi miringnya adalah B, berarti A per B. Cos sudut A adalah sisi samping dibagi sisi miring ya, C per B. Ya, ingat kembali ini karena ini masih akan berlaku dan dipakai di bagian aturan sinus dan kosinus ini. Nah, untuk melihat aturan sinus, dasarnya didapati dari gambar ini ya. Kita perhatikan segitiga sembarang, ini namanya segitiga sembarang ABC ya, A, B, C. Maka apabila titik A-nya di sini, sisi A-nya di sebelah sini, titik B-nya di sini, maka sisi B-nya ini AC adalah sisi B. Kemudian apabila titik C di sini, maka A ke B adalah sisi C ya, C kecil. Nah, kalau kita tarik tegak lurus, kita simbolkan saja misal di sini R, maka ini akan menjadi segitiga ARC siku-siku ya. Tadinya ABC sembarang menjadi segitiga siku-siku ARC. Atau kita tarik lurus dari sini ke sisi A, dari titik A ke sisi A, tegak lurus ya, siku-siku di sini, maka ini akan menjadi segitiga siku-siku juga A kecil B ya. Atau kita tarik lurus ke sini ya, siku-siku di sini, maka ini akan menjadi B ya, sisi yang di sini, dan C ya. Ini bisa kita tarik garis tengah di tengah bangun ya, menjadi siku-siku. Pada segitiga BCR-nya kita perhatikan segitiga BCR B, C, R, ini kan siku-siku ya. Maka sin B ya, sin B maksudnya sin yang di sini itu sama dengan sisi depan CR dibagi dengan sisi miring A ya, jadi CR dibagi A. Artinya CR itu sama dengan panjang CR ini atau sisi tegak ini ya, itu sama dengan A dikalikan dengan sin B ya, ini dikali, jadi persamaan ini ya. Kalau sin A kalau kita lihat yang ini ya, itu sisi depannya ini CR dibagi dengan sisi miringnya B ya, CR per B, maka akan jadi persamaan 1. Untuk mencari CR adalah B dikali sin A. Sedangkan kalau kita melihat pakai segitiga yang ini akan jadi persamaan 2 ya, CR itu adalah A dikali sin B gitu ya. Ya, ini sama-sama mencari CR tapi dengan beda pandangan titik ya, satu dengan titik A, satunya lagi dengan titik B. Nah, persamaan 1 dan 2 yang kita peroleh itu kemudian kita samakan ya, A per sin A sama dengan B per sin B. Pada segitiga yang BAP ya, yang ini segitiga BAP BA ya, maaf, BAP ini P-nya belum ditulis ya, BAP di sini nih, P-nya di sini ya. Ini harusnya ditulis P yang di sisi A ya. Maka ditemukan sin B adalah AP per C ya. Jadi sin B ini ya, ini AP per C sisi miring. Ini sisi miringnya C ya, sisi depannya AP dan sisi miringnya adalah C ya. Itu menjadi
sin B ya. Sedangkan kalau kita cari AP-nya itu sama dengan C kali sin B, itu jadi persamaan 4. Begitu juga kalau kita balik CA pada segitiga CAP ya. Ini C A ke P ini ya. Ini AP, ini C, ini titik A. Maka sin A AP ya. Sin C itu adalah AP per B. Yang mencari sin C ya, sin yang di sini sisi depannya ini AP per sisi miringnya B. Itu jadi persamaan 4. Persamaan 5 ya. Persamaan 5. Nah, persamaan 4 dan 5 diperoleh C kali sin B sama dengan B kali sin C akan jadi persamaannya seperti ini. Ya. B per sin B C sama dengan C per sin C. Nah, inilah yang memunculkan namanya aturan sinus. Aturan sinus A per sin A ya, sudut ini maksudnya sudut A sama dengan B per sin B dan sama dengan juga C per sin C. Ya, ini yang disebut dengan aturan sinus. Yang perlu kalian ingat sampai kapanpun, aturan sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B atau sama dengan C per sin C. Aturan kosinus didapat juga dari segitiga sembarang ya, sama seperti aturan sinus. Ya, ini kita lihat ada segitiga sembarang ABC ya. Kita tarik garis tengahnya supaya jadi siku-siku ya, dengan tinggi H, dan kita namakan titik D di sini ya, titik yang baru. Nah, di seberang titik A ada sisi A, seberang titik B ada sisi B, seberang titik C ada sisi C. Ya, ini sisi C, AB itu sisi C. Sama seperti penemuan sinus, aturan sinus ya, kita menggunakan perbandingan trigonometri, di mana A kuadrat ini ya sama dengan H ya, karena kenapa ini A kuadrat, karena ini sisi miring. Sisi miring adalah sisi tegak kuadrat ditambah sisi apit kuadrat ya. Sisi tegaknya H dikuadratkan, sisi apitnya sisi tegak dasarnya adalah BD dikuadratkan, maka didapatkan A kuadrat ya. Seperti ini Pitagoras. Ingat kembali pelajaran awal, itu persamaan 1. Persamaan 2-nya dari mencari H atau titik tegak ini kita menggunakan sisi B ya. Sisi B dikalikan sin A ya. Jadi sin A itu sama dengan sisi depan dibagi sisi miring kan ya, rumusnya. Nah, ini dapat persamaan 2. Dan AD itu yang mana? AD ini ya, sisi ini sama dengan B dikali cos A. B adalah sisi depan dikali cos A. Cos A berarti ini ya. Oh ya, rumus cos. Rumus cos adalah sisi apit dibagi sisi miring ya. Sisi apitnya AD, sisi miringnya B ya. Jadi sama juga B dikali cos A. Sehingga muncul persamaan 3 nanti. BD adalah AB dikurang AD sama dengan C dikurang B cos A. Terus akan muncul kalau kita substitusi H dan BD akan menjadi kepersamaan 1 yang ini ya. Kepersamaan ini akan muncul seperti ini. Sehingga nanti akhirnya akan muncul persamaan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali BC kali cos A. Nah, dari analisa perhitungan yang sama untuk ABC pada gambar A ini ya sama gambar B, maka muncul aturan kosinus. Ya, ini kalau tadi aturan sinus yang kalian harus ingat, sekarang ini adalah aturan kosinus. Aturan kosinus ada 3. Mencari sisi A itu menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC kali cos A. Atau kita menggunakan mencari B kuadrat adalah A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali A kali C kali cos B. Atau mencari C kuadrat adalah sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 kali A kali cos C. Ini yang harus kalian ingat, rumus aturan kosinus. Bagaimana sih kita nanti menggunakannya dalam soal? Itu nanti ada clue yang Bapak bisa contohkan di soal ya, dalam soalnya.
Untuk lebih jelas kita lihat saja contoh soal. Ini contoh soal untuk aturan sinus dulu ya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi B ya 6, sisi C-nya 8 dan besar sudut C ya di titik C adalah 54 derajat. Hitunglah besar sudut B. Nah, untuk menjawab kita perhatikan dulu yang diketahui. Unsur-unsur yang diketahui pada segitiga ABC adalah sisi ya. Ini dalam segitiga ini kita gambarkan dulu ABC-nya. A di sini, B di sini, C di sini. C-nya kata 54. Kemudian katanya C B-nya 6. Di sini ya kita tulis B 6 ya. Terus C-nya 8 dan sini sudut 54. Yang kita ketahui adalah sisi, kemudian sisi lagi baru sudut. Gitu ya. Jadi sisi dengan sisinya nempel, berdekatan, baru sudut. Gitu ya. Atau sudut sisi-sisi. Jadi sisi dengan sisi berdekatan, maka aturan yang digunakan adalah aturan sinus. Ya, itu yang harus kalian ingat. Ya, dengan perbandingan yang kita gunakan karena hanya ada B dan C yang diketahui, berarti kita gunakan B dan C-nya saja. B per sin B, C per sin C. Kalau A per sin A-nya tidak dipakai. Ya. Dengan perkalian silang seperti ini, kita masukkan angkanya seperti ini. Ya, kita kalikan, terus kemudian kita bagi. Didapat sin B-nya adalah 0,6068. Atau kita gunakan kalkulator anti-sin. Kita pencet anti-sin dari 0,6068 adalah 37,4. Ya. Atau bisa kita gunakan kemungkinan kedua di kuadran kedua ya. Kuadran kedua 180 dikurang hasil yang kita temukan ini 37,4 adalah 142,6. Ada dua kemungkinan. Nah, karena ini adalah segitiga ya, sudut yang diketahui tadi sudah sudut C-nya 54. Nggak mungkin ditambahkan ini aja udah lebih dari 180 ya. Nah, sedangkan segitiga itu jumlah sudutnya ada 180. Jadi jawaban yang tepat adalah 37,4. Itu contoh untuk yang sin. Sedangkan untuk yang cos ini kalau kita lihat ya, diketahui sisi B 5, sisi C 6, sudutnya 52 sama. Diketahui dua sisi dan satu sudut. Tapi kalau kita gambarkan, sisi dengan sisinya terpisah oleh sudut ya. Di sini sisi, sudut baru sisi. Jadi sisi dan sisinya itu terpisah di tengah dipisahkan oleh sudut. Ya, kalau dipisahkan seperti ini kita gunakan aturan cos saja lebih mudah. Ya, karena yang ketahuinya adalah B dan C, kita gunakan rumus yang pertama yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali BC kali cos A. Ya, kita masukkan angka-angkanya ya untuk mencari sisi A, ya dapat seperti ini. Biasa kita meneliti sampai 2 tempat desimal ya. Bantuan kalkulator dan tabel juga bisa. Ya, kita dapat simpulkan panjang sisinya adalah 4,91. Oke, anak-anak sampai di sini pertemuannya pada hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Materi kita hari ini, bila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.